Hai teman-teman, selamat datang di video menarik lainnya, di mana kita bakal bahas cara mengamankan kekayaanmu layaknya profesional. Hari ini, kita akan bocorin rahasia besar tentang seni melindungi aset secara anonim. Benar, dengar baik-baik, kita akan tunjukin caranya, biar asetmu tetap tersembunyi dari mata-mata nakal seperti penagih hutang atau pihak yang mau nyerang lewat jalur hukum. Jangan kaget, mungkin kamu mikir, gimana sih cara ngamankan harta yang udah susah payah dikumpulin dari orang-orang iseng itu? Tenang teman-teman, siap-siap deh. Kita akan mulai petualangan seru untuk mempelajari 3 cara keren buat bikin asetmu jadi anonim. Di akhir video ini, kamu bakal punya pengetahuan dan metode buat ngamankan aset dengan gaya. Dan percayalah, kamu nggak perlu jadi miliarder atau agen rahasia buat paham ini. Apakah kamu pengusaha atau sekadar orang yang ingin masa depan aman? Materi ini cocok buatmu. Jadi, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Yuk, langsung mulai dengan inti pembahasan, cara melindungi aset pribadi. Pertama, kenapa sih kita harus proteksi aset pribadi di dunia gila kayak sekarang? Bayangkan, kamu udah kerja keras siang malam buat bangun kekayaan, mimpi, dan masa depan. Tapi, ada orang-orang yang ngelihat kesuksesanmu sebagai target buat diserang. Mereka bisa menuntutmu karena alasan receh, cuma buat rebut asetmu. Ini kayak permainan tarik tambang di dunia nyata, dan mereka mau menang dengan segala cara. Jangan lupa, ada juga pengacara-pengacara licik yang kayak predator berdasi. Tugas mereka cuma satu, sita asetmu sebanyak mungkin, bikin kamu shock dan putus asa. Mereka jago banget main perang hukum, dan kata bersalah nggak ada di kamus mereka. Makanya, proteksi aset itu bukan cuma pilihan, tapi kebutuhan. Yang lebih serem, tuntutan hukum bisa muncul tiba-tiba. Sedang enak-enak hidup, tiba-tiba dikasih surat gugatan. Kayak dihantam badai finansial yang bikin berantakan. Makanya, kamu perlu benteng buat kekayaanmu. Tameng dari serangan-serangan itu. Sekarang, bahas soal hubungan asmara. Cerita romantis bisa berubah jadi bencana. Apalagi angka perceraian di RLCS mencapai 40-50%. Saat perceraian terjadi, bukan cuma hati yang hancur, tapi asetmu juga bisa terbelah. Solusinya? Prenup. Iya, mungkin nggak romantis. Tapi ini kayak jaring pengaman buat asetmu. Bukan berharap yang terburuk, tapi siapin diri dari hal tak terduga. Contohnya kasus Hakim Ziyech, pesepak bola yang waktu cerai, istrinya minta 50% hartanya. Tapi pengadilan bilang Hakim nggak punya apa-apa karena semuanya atas nama ibunya. Pintar kan? Kalau urusan bisnis, kerjasama bisa jadi petualangan seru. Tapi hati-hati, ada orang yang pura-pura baik, tapi ternyata penipu. Contohnya merek Louis Vuitton, yang pernah dibodohin. Link videonya ada di bawah. Solusinya? Kontrak yang solid. Ini kayak aturan main yang bikin kamu bisa fokus bangun bisnis tanpa takut dikhianati. Intinya, proteksi aset itu bukan cuma soal hati-hati, tapi juga tentang jadi pintar. Ini demi masa depan, mimpi, dan warisanmu di dunia yang nggak pasti. Kekayaanmu adalah kekuatanmu, jangan sampai direbut orang. Nah, sekarang kita paham pentingnya proteksi aset. Lanjut ke cara mencapainya. Bayangin kamu masuk ruang penuh emas, tapi sembunyiin sedikit-sedikit. Itulah anonimisasi aset, bangun benteng buat kekayaanmu. Ini nggak mudah, butuh perencanaan dan eksekusi teliti. Orang kaya sering nggak pakai nama asli di properti, bukan buat gaya, tapi strategi. Mereka main cerdik biar asetnya aman. Bahkan beberapa orang tajir bocorin trik mereka, kayak Johnny Depp yang simpan properti lewat trust, atau Elon Musk yang minim kepemilikan pribadi. Caranya? Pertama, pakai land trust atau nominee trust buat properti. Nama kamu yang nggak muncul di sertifikat, jadi asetmu incognito. Kedua, bisnis bisa dijalankan lewat perusahaan atau LLC biar aset pribadi nggak kena imbas. Buat yang punya banyak properti, pisahkan kepemilikan pakai LLC atau series LLC. Kalau satu properti kena masalah, yang lain aman. Tapi hati-hati, aturan beda-beda tiap negara. Konsultasi sama ahli hukum lokal itu wajib. Tantangannya, hukum terus berubah, dan kesalahan kecil bisa bikin strategimu gagal. Misal, fraudulent conveyance. Nggak boleh sembunyiin aset saat punya utang. Tapi selama main aman dan rajin update info, asetmu bakal aman. Terakhir, cara anonimisasi aset secara legal. 1. Land trust. Sertifikat properti atas nama trust, bukan nama kamu. 2. Nominee trust. Pakai perantara, trustee, buat pegang kepemilikan. 3. LLC, bisnis atau properti atas nama perusahaan, bukan nama pribadi. Jangan lupa, ini semua legal dan dipakai banyak investor pintar. Tiap negara beda aturan.
Jadi riset dan konsultasi itu penting. Buat yang punya bisnis, bisa pakai corporation, LLC, atau trust biar nama aslimu nggak keluar. Di AS dan Eropa, ini udah umum. Tapi tetap, jangan main licik, transparansi tetap penting. Buat properti sewa, pisahkan tiap aset pakai LLC atau series LLC. Kalau satu kena masalah, yang lain nggak kena. Plus ada manfaat pajak juga. Jadi, proteksi aset itu kayak pakai baju zirah. Nggak cuma ngamanin, tapi juga bikin percaya diri. Nggak peduli kamu pemula atau profesional, strategi ini bisa naikin level keamanan asetmu. Oke, segitu dulu. Jangan lupa subscribe, komen lebih kalau mau konten kayak gini lagi, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Catatan, video ini cuma buat edukasi, bukan saran investasi. Selalu riset dan konsultasi dengan profesional sebelum ambil keputusan finansial. Investasi punya risiko, pastikan sesuai tujuan dan profil risiko.